Sebelumnya, tahu kan peribahasa tak kenal maka tak sayang? Makanya, yuk kita kenalin kita dari kelompok 6. Saya Muhammad Fahri Hidayatullah sebagai pembawa acara. Dan di sini ada dua teman saya, yaitu Salma dan Aisyah. Halo. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, di sini kita akan membahas tentang observasi yang kalian lakuin nih ke Urban Radio pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa waktu observasi? Tanggal 8 Oktober ya? Yap, betul. Ya, 8 Oktober. Itu gimana sih pengalaman kalian? Boleh dong sharing di sini, ceritain tentang apa sih urban itu seperti apa? Boleh, silakan sharing. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi ya, nama aku Salma. Jadi aku dan teman-teman dari kelompok 6 itu kemarin datang ke Urban Radio di Jalan Anyar nomor 52. Kita itu di sana disambut baik oleh salah satu staf, yaitu Kak Andri. Di sana juga kita ngobrol-ngobrol nih di ruang meetingnya, ngobrol tentang sejarahnya, identitasnya, terus juga manajemennya seperti apa. Kita juga dikasih kesempatan loh buat datengin langsung untuk lihat-lihat studio di Urban Radio. Pokoknya asik banget deh. Oke, ternyata seramah itu ya Urban Radio dalam menjamu tamunya. Aku jadi kepo deh tentang Urban ini, bagaimana identitasnya gitu. Boleh dong kalian sharing tentang identitas, tentang Urban itu secara detail gimana? Boleh dong sharing? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aisyah Umaira. Jadi Urban Radio ini merupakan bagian dari PT Seruni. Awalnya Urban Radio ini didirikan pada tahun 2011 dan perusahaan yang menaunginya asalnya PT Rada Media Syahdana. Tapi sejak 2021 kemarin itu berganti manajemen menjadi PT Seruni karena adanya rebranding gitu. Oke, berarti total baru sekali rebranding ya Urban itu ya? Iya, betul. Satu kali. Oke, selanjutnya aku juga mau bertanya nih. Aku juga pernah lihat gitu ya, pernah ngedengar bahwasanya di radio itu Urban tuh ada dua, ada di saluran 90,1 FM sama saluran 106,3 FM. Nah, pertanyaan aku nih, Urban itu yang bener yang mana sih salurannya? Karena setahu aku sendiri gitu, setiap radio itu hanya memiliki satu saluran gitu. Itu menurut aku ya, jika salah tolong kalian koreksi. Boleh? Oke, jadi Urban Radio itu dari sekarang hingga dulu itu menggunakan satu siaran juga atau satu frekuensi, yaitu hanya di 106,3 FM. Hingga rebranding pun tetap di 106,3 FM gitu. Oke. Selanjutnya aku juga sedikit kepo mengenai Urban Radio itu punya nggak sih tagline gitu atau sapaan khusus kepada audiensnya, kepada para pendengar Urban Radio sendiri itu? Ada, jadi tagline Urban itu berganti setiap bulannya. Tagline Urban itu disesuaikan dengan tema di bulan tersebut. Nah, untuk bulan sekarang itu jangan sombral karena sekarang ini kan bulan Oktober, jadi temanya tuh Halloween. Nah, kalau sapaan khusus buat pendengar Urban Radio itu, mereka biasa manggil dengan panggilan anak urban gitu. Oke, berarti anak urban. Anak urban itu singkatan dari apa? Orang Bandung. Bandung. Urang Bandung. Ya. Oke. Berarti Urang Bandung. Oke, masuk akal. Selanjutnya berhubungan dengan penyebar luasan informasi. Apakah dari Urban sendiri ada sosial medianya gitu atau menyebar luaskan informasi hanya dari saluran radionya saja, ataukah ada platform lain untuk menyebarkan informasi tentang Urban Radio? Apakah ada gitu? Ya, jadi untuk mempermudah orang lain ini mencari informasi tentang Urban Radio itu benar tadi punya media sosial. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Instagramnya itu ada @urban163fm. Terus juga username TikToknya juga sama kayak Instagram, yaitu @urban106fn. Terus juga untuk Facebooknya itu namanya 163fm. Jadi sangat mudah diingat ya teman-teman. Tapi kalau untuk websitenya itu Urban masih dalam proses pengerjaan seperti itu. Oke, berarti dari Urban sendiri itu dalam
menyebarluaskan informasi atau menyebarluaskan branding Urban sendiri tidak hanya melalui siaran radio saja ya. Iya, betul. Berarti ada tadi Instagram, Ya, lalu TikTok, TikTok, Facebook. Facebook. Namun untuk website sendiri masih dalam pengembangan ya. Betul. Selanjutnya, aku juga mau nanya nih, kan logo Urban itu kan berbentuk huruf B itu ikonik dari Urban kan logonya B gitu kan ya. Boleh nggak sih kalian jelasin gitu apa makna dari huruf B itu, terus dari komposisi warnanya, terus dari logonya itu sendiri apakah tersirat makna tertentu? Boleh kalian sharing di sini, jelasin? Baik Bu, dari logonya, jadi sebenarnya huruf B sendiri itu untuk menunjukkan kata Bandung karena Urban sendiri juga berasal dari singkatan Urang Bandung gitu. Dan kenapa warnanya hijau ungu? Karena Urban Radio ini ingin menjadi radio yang anti mainstream. Biasanya warna hijau itu identiknya dengan Gojek, Grab, lalu ungu itu identiknya seperti OVO. Nah, di situ yang ngebuat orang tuh notice kayak apa tuh ungu dan hijau, bahwasannya ini loh Urban, karena kalau dipikir-pikir pakai warna hitam, merah, putih itu udah terlalu mainstream gitu. Ya, biasa gitu. Oh, berarti secara komposisi warna Urban tuh pengen yang apa ya dibilangnya? Eye catching gitu ya. Ya, Berarti beda dari yang lain beda gitu ya. dari yang lain. Yang tentu tujuannya biar menarik perhatian perhatian juga. audiens ya. Oke. Nah, dari logo sendiri kita udah tahu nih apa makna logo, terus apa makna dari komposisi warnanya gitu. Selanjutnya aku juga pengen tahu nih gimana sih sejarah berdirinya Urban gitu dari awal sampai saat ini gitu. Boleh dong dari kalian yang sudah observasi langsung nih ke Mas siapa? Mas Mas Andri. Mas Andri. Ya. Oke. Nah, boleh dong kalian sharing lagi di sini gimana sejarah perkembangan Urban dari awal sampai saat ini gitu. Oke, mungkin untuk sejarah dari radio ini pada awalnya terbentuk pada tahun 2012. Nah, awalnya pemilik atau owner dari Urban Radio ini ada dua orang. Pada tahun 2019 itu pecah, ada yang di Urban di 90,1 dengan logo warna merah dan ada juga yang di 106,3. Untuk yang di 100,3 ini adalah frekuensi yang sudah didaftarkan ke Haki gitu. Sedangkan yang di 90,1 itu belum terdaftar di Haki. Nah, untuk yang 106,3 itu memiliki logo warna hijau dan ungu. Dua owner tersebut itu dipanggil Pariki dan Abang yang satunya. Nah, pada awalnya keduanya ini saling berkolaborasi gitu ya. Nah, setelah mereka pecah, Pariki ini langsung mendaftarkan logo Urban ke Haki dan Abang mendaftarkan Urban ke Kominfo. Tapi untuk frekuensinya ternyata ditolak oleh Haki. Jadi Urban yang dikendalikan oleh Abang ini ditolak. Karena memang nama Urban sendiri sebenarnya berada di Jalan Anyar nomor 52, Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kayak gitu. Nah, sejak tahun 2012 sampai saat ini, saluran Urban tetap menjadi saluran di 106,3 bukan di 90,1. Sekedar informasi, Urban yang menggunakan saluran 90,1 itu sebenarnya bukan menggunakan saluran Urban, melainkan saluran Radio Zora, seperti itu. Wah, berarti sungguh menarik ya perjalanan dari sejarah Urban sendiri, ada naik, turun, serong kanan, serong kiri. Betul. Gitu. Aku juga sedikit bertanya nih. Berarti kalau misalkan Urban yang satunya itu yang menggunakan frekuensi 90,1 yang dimana itu frekuensinya punya Zora, berarti Urban yang 90,1 itu bukan Urban yang resmi dong? Apa benar? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, berarti yang Urban hanya satu, Ya, yaitu yang di 100. 6,3 FM Urban Radio. Oke. Selanjutnya, aku juga mau nanya nih, di Urban tuh ada program apa aja sih? Program ya seperti program-program yang bisa menarik audiens gitu, yang bikin pendengar itu tertarik buat ngebuka atau mendengarkan radio Urban sendiri. Apakah ada? Banyak banget ya, pokoknya Ya. seru-seru gitu.
program di Urban ini ada 7. Yang pertama itu ada Happy Pagi dari jam 6 sampai jam 9. Lalu ada Request Indo Melulu dari jam 9 sampai jam 12. Lalu ada Hello Bandung dari jam 12 sampai jam 16. Lalu ada Sore Hore dari jam 16 sampai 19. Lalu ada Klasik Tapi Asik dari jam 19 sampai 21. Lalu ini ada Curhat Jam Rawan dari jam 21 sampai 12. Nah, yang biasanya suka overthinking tuh bisa nih curhat jam segitu di Urban. Dan yang terakhir ada Urban Legend khusus malam Jumat karena emang khusus horor ya, dan katanya juga bakal ada syuting di luar penelusuran hantu-hantu gitu katanya. Jadi setiap program itu memiliki konten masing-masing. Contohnya Happy Pagi itu punya konten Uun Oon, Good Morning Bandung, program berita seputar kabar terkini di Bandung. Untuk program sorenya itu ada konten yang bernama BNN, yaitu Bujang Nemenin Netizen. Isi kontennya itu membaca komentar-komentar lucu dari netizen. Terus ada konten Mimin Momon, kontennya itu mengenai sketsa anak sekolah. Itu sih ringkasnya. Wah, berarti banyak juga nih ya program yang disediain Urban buat menarik audiens atau menarik atensi dari para pendengar radio, khususnya di daerah Bandung gitu ya. Betul. Tapi jujur aku tertarik pada yang curhat malam itu, yang dimulai dari jam 9 sampai jam 12 malam. Untuk kawan-kawan saya yang suka overthinking, boleh Bisa, tuh curhat di jam 9 sampai jam 12 malam, karena itu emang sesinya dari Urban Radio itu sesi curhat malam ya. Iya. Iya. Oke, terkait program kita udah tahu nih programnya ada apa saja. Selanjutnya aku juga mau nanya, ini kan Urban kan radio kan ya. Radio kan berarti kan penyebar luasan informasi secara virtual atau secara tak kasat mata gitu ya. Nah, aku juga mau nanya nih, apakah Urban Radio itu memiliki jangkauannya luas atau hanya di Bandung saja gitu? Apakah dia bisa menjangkau ke provinsi lain atau hanya khusus di daerah Bandung saja? Boleh bisa dijelasin? Kalau untuk radio Urban ini pusatnya ada di Lembang sebenarnya, dengan jangkauan se-Bandung Raya. Jadi Kabupaten Cianjur sampai Kabupaten Sumedang itu masih dapat gitu ya si frekuensinya gitu. Oke. Berarti lumayan luas juga ya, dari Cianjur, Bandung sampai Sumedang ya. Lumayan luas. Nah, boleh tuh untuk kalian-kalian yang dari Cianjur, Sumedang yang tertarik dengan acara-acara program di radio Urban Radio, boleh tuh kalian bisa searching-searching di radio mobil kalian atau di radio manual. Kepoin aja Instagramnya, oke? Boleh. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan aku terkait penyiaran atau penyebar luasan informasi. Apakah dari Urban Radio itu penyebar luasan informasinya hanya menggunakan satelit radio atau ada platform streaming seperti Spotify atau YouTube musik misalnya? Apakah ada selain satelit radio gitu? Oke, untuk penyebar luasannya itu bisa streaming di Joox, aplikasi Joox, bisa juga streaming di website atau radio-radio online gitu. Oke, nah seperti yang kalian udah dengarkan tadi, bahwasanya Urban Radio itu ada di Zoom, lalu ada di website-website radio yang tersedia. Boleh nanti ada di sini linknya, diketik aja. Nah, tadi juga kan kita sudah membahas terkait penyiaran ya. Sekarang aku juga mau nanya terkait manajemen nih, karena kan Urban Radio ini kan suatu badan usaha kan. Nah, namanya badan usaha ini pasti memiliki struktur organisasi gitu. Nah, di Urban Radio sendiri seperti apa sih struktur organisasinya itu gitu? Boleh dong kalian jelasin? Oke, jadi terkait struktur organisasi ya. Di Urban Radio ini tingkatan yang paling atas itu ada manajemen. Terus di bawahnya itu ada PD atau program director. Terus juga setelah PD itu ada divisi-divisi di bawahnya. Ada on air, terus produser, terus digital, teknisi, general affair, sales, dan marketing gitu. Jadi dipayungi oleh manajemen gitu. Nah, tadi udah dijelasin juga nih apa aja sih struktur organisasi yang ada di dalam Urban Radio kan. Nah, aku pengen tahu deh secara detail gitu ya, secara detail apa sih job desk dari struktur organisasi yang tadi udah dijelasin gitu. Oke, untuk job desk-nya itu ada produser, yaitu
Tugasnya menyiapkan dan memastikan semua kebutuhan siaran, baik dari materinya, alatnya, sweepernya, biar berjalan dengan lancar. Lalu ada tim on air. Tugasnya itu melakukan penyiaran dengan bantuan digital sebagai alat promosi konten dan program yang ada di Urban Radio. Lalu ada tim digital. Tugasnya itu mengemas konten dan program secara digital untuk nantinya dapat disiarkan di Urban Radio. Lalu ada sales dan marketing, tugasnya itu menjual program-program urban agar mendapat klien untuk iklan yang nantinya ditayangkan di urban. Lalu ada tim teknisi, tugasnya itu memastikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk siaran berjalan dengan baik dan lancar, memperbaiki kendala-kendala teknis terkait volume, mikrofon, mixer, meja siaran, peralatan pemancar, dan lain sebagainya. Lalu ada general affair. Tugasnya itu bertanggung jawab pada pembayaran dan pembelian rutin. Selain membeli aset perusahaan yang bersifat semi permanen, General Affair juga bertugas melakukan pembelian rutin perusahaan dan pembelian alat-alat yang dibutuhkan untuk kebutuhan siaran. Gitu. Oke, nah last question karena udah panjang banget nih kita sharingnya dari tadi. Last question. Ini lebih ke mengenai bagaimana produksi ya, seperti alat-alatnya. Nah, alat-alatnya itu ada apa aja sih di dalam studionya gitu, dalam proses memproduksi konten radio gitu. Apa ya disebutnya ya? Ya pokoknya konten dalam proses siaran lah gitu. Apa aja sih alat-alat yang digunakan gitu ya, yang digunakan oleh Urban Radio. Boleh dijelasin oleh kalian? Oke. Kemarin juga kita udah dikasih kesempatan ya buat masuk ke studionya. Jadi kita benar-benar lihat langsung si alat-alatnya. Itu ada jadi dari Urban itu pakai software namanya software Zeta untuk mengatur lagu dan mixing audio. Terus juga ada mixer, itu tuh untuk mengatur mic, audio, dan kalau misalkan outputnya gitu bagaimana gitu kan, itu diatur menggunakan mixer. Terus juga ada mic untuk menangkap suaranya, terus ada speaker dan headphone, terus juga ada PC atau personal computer untuk mengatur jadwal lagunya gitu, dan iklan dari software Zeta, seperti itu. Oke, berarti lumayan kompleks ya untuk dari peralatannya sendiri pun bukan main-main gitu, bukan yang alat sekedar ada lah gitu. Oke teman-teman, udah gak kerasa ya ini udah ada di penghujung acara gitu. Lama banget ya. Lama banget kita sharing ini panjang lebar mengenai Urban Radio itu sendiri. Yang semoga informasi yang didapatkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan yang lebih luas tentunya gitu. Boleh dong pesan dan kesan dari kalian gitu, seperti apa sih Urban Radio? Kan kalian sendiri yang udah langsung terjun observasi ke pusat stasiunnya langsung ya? Iya boleh, aku dulu ya. Jadi ya menurut aku setelah observasi ke radio langsung itu kayak ngebuat kesadaran sendiri kalau media radio itu masih ada banget loh eksistensinya di zaman sekarang tuh. Kalau mungkin ada beberapa orang yang mindsetnya itu radio udah jadul nih, udah nggak menarik dan ngebosenin. Nah itu tuh sama sekali nggak benar, malah radio sekarang ini tuh mengikuti perkembangan zaman banget, mulai dari programnya dan platformnya juga yang bisa diakses segampang itu sekarang. Itu sih kalau dari aku. Bener banget sih. Dilanjutin sama-sama. Oke, benar banget ya Aisyah. Kalau misalkan menurut aku, malah radio ini tuh bisa dicerna gitu informasinya, sekalipun kita lagi ngerjain hal yang lain gitu. Jadi kita ngerasa ditemenin gitu, walaupun kita sebenarnya nggak ada temen gitu, tapi dengan kita mendengarkan radio, kita tuh kayak merasa ada teman gitu. Terus juga bisa ngebuat teater main atau imajinasi di otak kita. Itu tuh karena ketika kita ngedengerin suatu permasalahan di radio ini, otak kita tuh pasti sambil membayangkan apa sih yang dibicarakan oleh si penyiar di radio tersebut, kayak gitu. Nah bener banget nih. Dari sini aku dapat tarik kesimpulan bahwasanya media audio atau pemberian informasi melalui audio itu tidak bisa dipandang remeh gitu ya, tidak bisa dipandang rendah, karena emang seefektif itu untuk memberikan stimulus ke otak kita gitu ya. Seperti tadi ada kayak cerita horor yang tentunya otak kita langsung merespon yang seram-seram intinya. Terus ada yang galau, sedih, segala macam lah gitu. Oke, aku juga punya quotes bahwasanya untuk podcast kali ini aku punya quotes bahwasanya jangan lihat sesuatu dari seberapa lama ia telah ada, tapi
lihatlah usahanya untuk tetap bersinar hingga menyinari sekitarnya gitu ya. Saya Muhammad Fahri Hidayatullah, saya izin mengundurkan diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yeay, dadah. Jangan lupa dengerin Urban Radio 106,3 FM Urban Radio. Oke. Dadah.